Saya kan sudah bilang dari awal, kok satu-satu orang-orang yang merusak nama baik saya ini, itu satu-satu menghadapi masalah hukum. Saya sudah hitung, Farhad Abbas ini kalau nggak salah sudah hampir 7 laporan polisi terhadap dia. Termasuk laporan saya. Laporan saya ada loh terhadap dia. Dia mengatakan saya mantan pengacara. Ya, terus rekan dia sesama lawyer dan rekan saya juga itu sudah membangun komunikasi dengan saya. Yang mencoba untuk membangunkan komunikasi antara Farhad dengan saya. Tapi itu kita proses. Tapi yang namanya proses hukum pasti akan jalan. Kemudian kasus yang terkait dengan Agus dan Novi sebenarnya dari awal begitu dipegang oleh si pengacara FA, saya melihat, wah ini pasti akan melebar kemana-mana. Benar. Kenapa melebar? Karena ini anak Agus menerima dana donasi yang dibantu lewat Novi. Nah, entah bagaimana dia curhat-curhatan, FA ini kan, maaf ya, FA ini kan mau datang ke oknum yang bersangkutan. Nah, kalau saya nggak pernah begitu, orang yang datang ke saya, tapi itu hak dia. Mungkin dia ingin peduli, ya kan, datang. Terus jadi klien dia. Lalu dibuat laporan. Lah ini orang yang dalam keadaan tidak bisa melihat, lagi keadaan baru disiram air keras. Jadi urusan hukum gitu loh. Kita aja yang tidak ada sakit, yang tidak ada dalam keadaan mata terganggu, penglihatan, jalan dan lain-lain. Kita merasa risih dengan persoalan hukum. Nah ini dibawa ke persoalan hukum. Tiba-tiba terjadi saling lapor. Ya mau tidak mau sekarang Agus itu terbelenggu oleh situasi. Bukan malah selesai masalah. Mau lebar kemana-mana. Pergi ke Denny Sumargo. Nah, Denny Sumargo merasa ditantang, dia datang. Setelah dia datang, dilaporin. Denny Sumargo mendatangi organisasi paguyuban KKSS, Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, atau Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan. Jadi, kalau saya lihat ya, dari posisi kasusnya, sebenarnya sekali lagi saya prihatin. Harusnya Agus tidak dibawa ke persoalan yang membuat dia makin mumet. Bayangin, ini kasus awalnya donasi. Tiba-tiba ujung-ujungnya berantem Agus dengan Novi. Habis itu berantem Farhad dengan Novi. Kemudian berantem Farhad dengan Denny Sumargo. Udah lebar kemana-mana kan? Saling lapor. Objeknya di mana? Nah kalau kami dengan NM, dia yang menghantam kami. Karena dia melakukan serangan kepada kami di luar konteks yang seharusnya kita lakukan perlawanan, tapi tetap substantif. Ini sekarang persoalannya sudah serang antara Denny dengan Farhad. Masuk lagi organisasi paguyuban dari etnik. Yang ini klaim bisa, yang ini bilang tidak. Melebar. Kapan selesainya urusan si Agus? Agus tuh obati dulu. Maka saya punya sahabat baik, Saudara Krisnamurti. Kalau memang sudah kemarin bantu 50 juta saya lihat, dan beliau juga akan bantu, ya kalau bisa secepatnya diobati Agus itu. Saya percaya kalau Saudara Krisnamurti ini orang baik. Ini teman baik saya. Dan saya percaya ini bisa selesai. Agus, kamu berobat saja dulu. Fokus ke penyakit kamu. Nggak usah terlibat dengan urusan yang begini. Biarkan orang-orang yang berseteru. Dan saya menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja ke Novi. Supaya Novi juga bisa memahami dan membantu kamu. Karena dana donasi itu memang tidak bisa digunakan sembarangan tanpa pertanggungjawaban. Itu aspek hukum yang saya pahami. Kalau sekarang Farhad lakukan menurut saya ya, ini kan kasus Agus ingin diobati, dananya kurang. Kan itu. Dana itu versi Agus masih ada di tangan Novi. Novi tidak mau beri dana itu karena digunakan tidak pada apa yang seharusnya. Nah, saran saya, karena ini sudah ada perseteruan yang panas, yang hangat antara Novi dengan Agus, maka yang harus dilakukan Farhad adalah obati Agusnya. Kalau you punya duit, bawa berobat.
Nah, jangan justru menggandeng orang lain. Saya tahu ada yang menggandeng, yang digandeng yang orangnya baik juga. Nah, salah satu contoh misalnya Krisnamurti teman saya. Nah, dia bantu, ya sudah kalau gitu Farhad dengan Krisnamurti udah obati. Kan katanya mau diobati, saya percaya dia bisa diobati. Nah, baru kemudian urusan Novi dikelirkan satu persatu. Novi juga harus jelaskan bahwa ini persoalan dana ini terang benderang sampaikan. Karena kemarin saya lihat menyampaikan itu masih sepotong-sepotong. Jelaskan saja, ini. Apa kecurigaan kamu tuh sampaikan. Handphone kah, misalnya 20 juta, ngomongi. Dulu waktu Anda begini-begini, kenapa bisa jadi ada HP? Apakah lebih penting lebih penting HP daripada mata? Kan contoh ini kan, atau yang lain. Jadi saya kira ini sebuah pengawasan. Jangan sampai nanti kasus melebar kemana-mana, Agusnya nggak selesai-selesai. Kan objeknya Agus, jadi berperang kemana-mana. Nah, dan sekali lagi saya dia minta maaf saja. Kan minta maaf kan tidak salah. Tidak salah, supaya kalau ada dana itu di tangan Novi, salurkan lagi gitu. Itu yang kita mau sekarang. Dan Novi dengan pengacaranya saya lihat sudah membuka ruang untuk bertemu dengan FA kan, dan Agus, tapi tidak datang kan. Nah itu saya juga dari awal sudah bilang, itu saya bilang sama tim saya yakin FA dan tim nggak akan datang. Benar, saya duga memang mereka nggak mau selesai masalah ini. Alasannya apa Bang? Ya saya duga mungkin, ya maaf ya, mungkin ya dia nggak mau kalau menurut dia tidak diuntungkan secara opini publik. Nah, kalau dia merasa opini publik menguntungkan dia, maaf ya dugaan saya, baru dia mau. Nah, atau mungkin bisa jadi pengacara ini tak mau dia selesai masalah ini kalau bahasa Medan. Nah, kalau tidak, ya sudah lanjut teruslah berita. Nah, kalau saya, bro, saya terganggu saya. Jujur, saya terganggu. Saya pakai topi begini tambah nyaman saya. Di awal saya berpikir dengan topi begini gaya Fadel, saya bisa sekarang malah ini jadi trending, jadi tahu orang semua. Artinya apa? Menurut saya, untuk menjadi seorang lawyer yang senantiasa mendapat posisi di hati masyarakat dan diingat sampai kapanpun adalah sejauh mana dia menampilkan jati diri dan keilmuan dia. Kalau bahasa Pak Prabowo, the best your brain and the best your heart. Bagus pikiranmu, bagus hatimu, dan bagus pekerjaanmu. Ini kan belum banyak yang tahu. Ya, itu saya sampai di komunikasi dengan sahabat saya Krisnamurti. Bro, ternyata bro pernah ya bantu Farhad Abbas? Pernah. Terus saudara saya Krisnamurti ngomong, langsung dia telepon katanya Farhad Abbas. Bro, itu ternyata Rasman pernah bantu bro? Iya. Wah, segitunya ya, bayangin ya. Itu kasus 2015 akhir. Saya itu ribut sama Ahmad Dhani di persidangan itu. Dan kita nggak pernah dibayar 1 rupiah pun. Jadi yang berjasa itu terhadap Farhad itu saya. Dia nggak ada jasa sama saya. Kalau dia bilang dia berjasa, jasa apa? Jasa apa Farhad sama saya? Coba tanya dia. Nggak ada. Sidangnya seperti apa sih Bang? Sidangnya waktu itu dia terdakwa. Iya. Laporan dari Ahmad Dhani. Ya, dibawa ke persidangan. Maka kalau misalnya Hotman Paris bilang, oh pengacara jadi terdakwa, emang kenapa kalau jadi terdakwa? Kan belum tentu terpidana. Kalau terpidana masalahnya apa? Saya nggak malu. Yang malu itu kalau kita korupsi, perkosa orang, mencuri, membunuh. Baru, ini enggak. Bagus-bagus saja. Oh iya? Iya. Saya agak heran juga. Kok FA ini suka melaporkan orang. Terakhir ini banyak banget yang dilaporin sama dia, tapi dia juga dilaporin. Saya nggak paham ya, kok saya menduga apakah ini cara untuk membuat kita eksis selalu di media. Kalau itu terjadi menurut saya kurang elok, tapi mudah-mudahan tidak lah. Tapi kalau saya tidak lakukan itu. Yang saya tahu, saya bekerja sesuai dengan kemampuan saya. Sebenarnya dua-dua, laporan Farhad dengan laporan Denny lemah. Dua-dua itu, ya. Laporan Farhad terhadap Denny Sumargo itu menurut yang saya pahami lemah. Laporan Denny Sumargo terhadap Farhad Abbas juga lemah.
Nah, jadi menurut saya ini hanya tidak puas saja. Lu gua laporin gara-gara lu datang ke rumah gua. Gua ini punya harga diri, lu berani-berani. Pikirlah malam-malam. Dugaan saya ini, udah gua laporin. Nah, Denny juga merasa ini gini. Oh, ini gua digini, dilaporin. Oh, ini buat lawan balik, laporin lagi. Dua-duanya lemah. Dua-duanya ya perspektif hukum saya. Laporan Farhad terhadap Denny lemah, laporan Denny terhadap Farhad lemah. Kalau begitu apa? Duduklah kalian satu meja. Tapi sayangnya Denny sudah mau duduk satu meja, Novi sudah mau juga duduk kan? Tapi ternyata Eva dengan aku tidak datang, ya bingung juga saya. Ini maunya apa gitu? Nggak disebut juga maunya apa. Saya nggak tahu tuh jawabannya apa. Kenapa Agus nggak mau? Kalau saya malah menyarankan, Agus, kamu minta maaf aja sama Novi, biar clear. Denny sedang di kejaksaan, insya Allah akan segera P21 disidangkan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.